Ketika kabar sampai di telinganya bahwa ia akan diangkat menjadi lurah, wakil desa itu termenung. Ia bertanya pada dirinya sendiri apakah ia sudah siap, apakah ia sudah pantas dibandingkan dengan calon-calon lainnya yang mendambakan kedudukan itu. Dan di samping itu, segera pula ia tahu bahwa ia harus menyiapkan sebuah program, sebuah janji kepada para penduduk yang akan dipimpinnya. Janji sangat perlu sebagai alat untuk mengecek apakah tugasku nanti sebagai wakil rakyat telah aku jalankan. Rakyat dapat dengan cepat menilaiku dengan cara melihat daftar janji-janji dan daftar yang sudah berhasil aku kerjakan setiap tahun. Janji bukan kesombongan, tetapi justru menolong rakyat untuk menguji, ujarnya kepada istrinya ketika merembuk malam-malam di rumah setelah anak-anak semua tidur. Tetapi Pak Ne, sahut istrinya dengan hati-hati, jangan sampai nanti kita dituduh mengikuti cara-cara Amerika Serikat seperti yang disebutkan di dalam koran yang Pak Ne pinjam dari Abang Dul itu. Janji-janji kalau bisa ditepati sih bagus, kalau tidak, padahal misalnya memang sukar dilaksanakan. Ini akan jadi beban saja. Dan karena Pak Ne orang yang jujur, mentang-mentang tidak berhasil memenuhi janji, lalu merasa berkewajiban untuk mundur. Padahal janji yang tak terpenuhi itu hanya janji kecil. Sedangkan janji-janji yang besar dapat dilaksanakan. Kalau begitu, nanti kan seperti kata pepatah, rusak susu sebelanga karena nilai setetes. Calon lurah itu manggut-manggut. Ia mengusap jenggotnya, tapi dasar keras hati, ia segera membuka teorinya lagi. Begini Bune, kalau kita ingin mengabdi pada rakyat, kita tidak boleh memikirkan segala sesuatu dari sudut kepentingan kita. Semuanya harus dari rakyat. Ya, kalau susu sebelanga rusak, biar sajalah. Untuk membuktikan kepada yang berikutnya supaya berhati-hati terhadap nilai setetes. Hikmahnya, sebagai wanti-wanti, ini sangat penting di zaman sekarang. Bune lihat sendiri, kita harus menumbuhkan kepercayaan. Dan itu tidak bisa lain dari memberikan contoh bahwa masih ada yang layak dipercayai. Tentang janji misalnya, atau tentang orang yang setia mundur kalau janjinya tidak bisa ia tepati. Ya kan? Istrinya termenung. Tapi Pak Ne sambungnya, tidaklah jadi terlalu mahal harganya usaha itu. Jangan-jangan tidak ada yang mengerti apa maksud Pak Ne. Padahal belum tentu nantinya pengganti Pak Ne bisa lebih baik. Jangan-jangan karena kita merencanakan yang muluk-muluk, tapi tidak ada yang mengerti, semuanya akan bertambah rusak. Calon lurah itu tersenyum. Betul, tapi kan aku masih bisa mencalonkan diriku berikutnya lagi. Dan kalau perlu sesudah itu, berbuat yang mudah dimengerti. Pembicaraan itu bukan diskusi yang sebenarnya, hanya sekadar semacam usaha melampiaskan kegembiraan mereka. Bahwa mereka berdua akan menjadi bapak dan ibu lurah dalam waktu dekat. Janji-janji pun telah disiapkan oleh calon lurah itu secara terinci di dalam 10 lembar kertas ketik spasi rangkat. Antara lain bahwa ia akan belajar dari pengalaman lurah yang terdahulu. Ia akan mendengar setiap kritikan warganya. Ia akan mengutamakan pembangunan desa. Ia akan menertibkan keamanan, kesehatan, dan kemakmuran desa. Ia akan mencurahkan waktunya penuh, 24 jam pintunya terbuka, dan seterusnya. Maka tibalah hari pelantikan, tapi bersama dengan itu muncul kemalangan. Istri lurah baru itu jatuh sakit karena terlalu banyak begadang, sehingga tidak bisa mengikuti upacara pelantikan. Hanya lurah itu muncul diikuti oleh pembantunya yang membawa map berisi janji-janji yang akan diucapkannya di depan rakyat, di depan calon-calon lurah yang sudah dikalahkannya, dan ia sudah hafal betul kalimat apa yang akan dipakai untuk membuka. Begini, janji ini adalah senjata saudara-saudara untuk menilai apakah saya nanti bekerja betul atau tidak. Kalau tidak, tolong katakan, dan saya akan mundur dengan hormat.
Tapi kalau betul, tolong juga nyatakan dengan terus terang supaya saya tahu. Pelantikan ini berlangsung sehari suntuk. Ketika lurah itu kemudian pulang, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Dengan lelah ia mendorong pintu, lalu langsung menuju kamar istrinya. Wanita itu tampaknya masih belum tidur, seperti sengaja menunggunya. Mereka bertatapan. Sudah Pak Nek ucapkan janji-janji itu kepada mereka. Lurah itu terdiam, kemudian menggeleng. Tidak jadi. Kenapa? Di atas podium ketika aku hendak membaca janji itu. Dan itu yang mereka butuhkan. Itu adalah kebutuhanku sendiri. Aku lihat mereka membutuhkan yang lain. Apa Pak Nek? Mereka ingin melihat lurah baru menari jaipongan. Lalu aku urungkan dia membaca janji itu dan menari bersama mereka. Bukan main senangnya mereka. Istri lurah itu mangut-mangut. Kalau begitu bacakan janji-janji itu sekarang kepadaku. Kalau ada janjimu yang Pak Nek langgar sendiri, sayalah yang mewakili masyarakat untuk menyuruh Pak Nek mengundurkan diri dan memberi kesempatan pada calon lain. Lurah itu menganggukkan kepalanya. Dalam kamar yang diterangi lampu samar-samar itu, sementara istrinya terbaring, ia memulai membaca janjinya.